Halo, assalamualaikum. Halo Kak, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, barakallah. Alhamdulillah, insyaallah luar biasa semangat. Allahumma. Kalian sehat kan? Ya, boleh kita mulai kajiannya. Tadi ada sedikit rapat di musola ini, maka dipending sebentar ya. Oke. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, barakallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan wa maghfirah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi bi 'abdihi muqtarin la ilaha. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barakallahu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh limpahan nikmat. Hari ini kita berkumpul dalam kegiatan kelas tafsir Majelis Asy-Syabab Hubbul Ilmi. Ini kelas tafsir episode 20. Tanggal 4 Juni 2023. Ini tanggal berapa Syawal? Tadi semalam ingat-ingat kok lupa lagi. Belasan ini nih. Syawal, Zulqa'dah. 13 atau berapa? Nanti lihat ya. Insyaallah malam ini Allah berikan kita ampunan dari segala dosa dan kesalahan kita. Yang hadir di majelis live online di
Google Meet ataupun di Instagram, mudah-mudahan Allah berikan derajat yang lebih mulia daripada yang offline. Walaupun nanti yang offline tetap dapat barokah dan rahmat. Kita berdoa semua yang mendengarkan ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, lancar rezeki, selesai seluruh permasalahan, lunas hutang, yang sakit Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, yang sedang belum dapat jodoh Allah percepat jodoh pernikahan, yang punya masalah keluarga jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang mempunyai keturunan dipercepat punya keturunan, yang belum dapat pekerjaan yang halal yang thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hajat dan niat yang baik silakan diazamkan di dalam hati masing-masing. Yang meminta kesuksesan dunia akhirat, mudah-mudahan Allah segerakan, apakah itu di dunia dan nanti yang di akhirat, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita menuju. Khusus untuk para tuan-tuan guru kita, sebelum mulai kajian, mobil khusus tafsir Al-Imam Ibnu Katsir kita kirimkan Al-Quran Al-Fatihah, semoga mengalir barokah kepada kehidupan kita dan semoga menjadi rahmat ya, bagi kepada keturunan beliau-beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama keturunan habaib sampai kepada sahabat, ulama, tabi'in sampai kepada asatidz dan guru-guru kita, kakek-kakek kita, nenek sampai ke orang tua kita, sampai ke kita dan keturunan sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. La hadin ya rabbal alamin salih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat, karena kita tahu tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih mudah, jalan yang lebih barokah menuju kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bang Kakak, hari ini kita berjumpa kembali di kelas tafsir online dengan 32 orang ya. Ini ada beberapa pendapat Abi kenapa orangnya makin sedikit, karena ini memang kesalahan Abi juga ya. Abi streamingkan di online. Kalau dulu kan tidak Abi streamingkan, maka kelas tafsirnya itu banyak sampai 80-an karena pengen ikut kelas. Kalau nggak ikut kelas nggak dapat materi, karena Abi nggak nge-share video dan juga nggak nge-share video potong-potong short. Nah hari ini karena Abi lihat perkembangan semakin pesat, zaman semakin maju, maka Abi buatlah streaming di Instagram, dan itu aja yang melihat di situ, yang dari majelis Asyabab Kubul Ilmi itu lumayan banyak. Jadi beberapa mungkin yang tidak live dari Google Meet itu larinya ke Instagram, walaupun di Instagram mereka tidak live, lihatnya nanti setelah di-upload. Tapi Abi berpesan sama kakak-kakak abang semua, tidak lagi kita berdakwah untuk hitung-hitungan jamaah, untuk hitung-hitungan budget, untuk hitung-hitungan ini itu segala macam. Itu bukan zamannya kita lagi. Zamannya kita sekarang adalah berbuat sebanyak mungkin, sebaik mungkin, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, seefektif, seefisien mungkin untuk menyebarkan ke seluruh pelosok negeri kita, seluruh penjuru dunia ini dengan syiar-syiar dakwah Islam, biar orang mengenal betapa mulianya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita mengandalkan orang hanya ikut kajian ini pada satu pekan sekali di malam Senin, itu pun kalau misalnya Abi dan kalian tidak ada halangan kan, maka akan sangat lambatlah pergerakan umat Islam ini, akan sangat lambat pergerakan syiar dakwah. Otomatis akan sangat sedikit orang-orang yang cepat untuk jadi baik karena barokah atau wasilah dari kajian-kajian yang kita bahas ini. Jadi Abi minta izin kepada semuanya, kalian sudah melakukan yang terbaik. Andaikan saja nanti memang tersisa 35 orang ini sampai nanti seterusnya, maka itu sudah ketetapan atau qadarullah, ya, ketetapan Allah. Tidak usah disesali karena memang semuanya sudah begitu jalannya. Wasilah kalian mengundang Abi untuk kali yang pertama dulu,
maka sampai episode 20 ini kita masih dipertemukan, itu semua karena qadarullah. Abi bisa ngajar, kalian bisa streaming, bisa membina ini itu segala macam, itu semua adalah atas izin Allah. Abi pun bisa streaming di Instagram ini live dan bisa disebarkan videonya kemudian kemana-mana, itu adalah wasilah kalian dan atas izin Allah. Jadi jangan ada lagi cemburu-cemburuan. Enggak, tugas kita adalah membentuk majelis sebanyak-banyaknya, majelis Rasulullah, di mana setiap kita duduk membahas ayat-ayat Allah, membahas sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Gitu ya. Absen dulu lah. Ini Kalimantan hadir enggak, Papua hadir enggak, Abidah lama nih tidak melihat beberapa provinsi hadir di kelas tafsir ini. Kalau misalnya satu Indonesia betul kan luar biasa nih kan. Majelisnya kecil, yang ngomong sederhana, yang dengarkan sedikit, tapi kemudian syiar dakwahnya bisa sampai ke seluruh pelosok negeri. Itu kan harapan kita ya kan. Bukan maksud mau memperkenalkan kita, tidak, tapi membranding Islam tadi supaya sampai ke seluruh tempat, tidak tersisa sedikit pun. Tidak akan tersisa sedikit pun tempat di muka bumi ini kecuali semua tempat pernah disiarkan Islam di situ. Kita itulah targetnya ya. Jadi semangat semua untuk para aktivis dakwah, jangan berhenti. Kalau memang punya keluh kesah, silakan keluh kesahnya disampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan berikan semangat motivasi itu sama-sama biar bisa giat berjuang kerja sama Allah ya. Jihad fisabilillah insya Allah. Jawa Timur, Jember, Bandar Lampung, insya Allah ya, barakallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada kakak yang sudah hadir di malam ini. Mungkin banyak yang masih banyak tugas ataupun kegiatan yang lain, atau bahkan ngapel ya, undangan, kenduri dan sebagainya. Kita doakan semoga semuanya dapat hidayah. Yang sibuk, mudah-mudahan sibuknya itu adalah urusan dunia yang mendekatkan kepada Allah, dan mudah-mudahan sibuknya adalah urusan akhirat yang dicarinya untuk kepentingan hidup yang kekal abadi selamanya. Insya Allah ya. Yang belum dapat hidayah, kita mohonkanlah ampunan. Atau mungkin yang malam ini ada sedang saudara kita yang sedang melakukan maksiat, kita mintakan ampun saja. Nanti kita bahas ayatnya di dalam Al-Quran kelas tafsir hari ini ya. Insya Allah, barakallah. Izin habis sembari membersihkan waktu, kita bacakan dulu ayat Quran. Kali ini di surah ketiga Al-Imran ayat 159. Boleh dibuka Qurannya. Yang boleh baca silakan baca. Nanti kalau nggak boleh, Abi minta izin untuk membacakannya, kita dengar sama-sama ya. Barakallah. Sulawesi Selatan sudah hadir, barakallah. Jawa Timur, Indonesia dekat bumi sholawat, Gus Ali, barakallah. Salam sama Gus Ali dan lain-lainnya ya. Barakallah. Yuk dibuka Qurannya dulu. Baik, Abi izin baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttaqin. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman. Nah, terpuji harus dimiliki oleh para pemimpin. Maka ayat yang selanjutnya ini 160-nya itu menjelaskan ini, kalau bukan Allah yang menolong kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa nolong kita. Kalau bukan Allah yang menjatuhkan kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan kita. Itulah kesimpulan. Kalau hari ini itu terjadi apa-apa, semuanya sudah pada Allah. Kalau keburukan,
memang kita yang nyari, tapi pun Allah izinkan. Kalau kita yang nyari gak Allah izinkan, gak datang juga keburukan itu, gitu kan? Kebaikan pun gitu, kita yang nyari, tapi Allah izinkan. Kadang-kadang untuk beberapa orang, dan bahkan seringnya bukan orang itu yang mencari kebaikan, tapi Allah yang menurunkan kebaikan. Itulah namanya hidayah. Jadi ini menjelaskan bahwasanya gak ada satupun yang bisa mencegah kita di dunia ini, sekuat apapun dia, ya, apalagi mencegah kegiatan dakwah, kalau bukan atas izin Allah, ya. Dan sebaliknya, nggak ada juga yang bisa meninggikan kita semulia apapun dia hidup di dunia, kecuali kita itu sudah dapat izin dari Allah. Oke, baik, kita masuk di penggalan ayat yang pertama. Nggak jadi kita hari ini interaktif, nggak ada yang berani langsung live berdua gini. Langsung kita tanya jawab, atau nanti aja kayak biasanya ya. Abi jelaskan dulu singkat, nanti langsung masuk ke pembahasannya. Langsung masuk ke ini pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatan minallah, maka hanya dengan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena memang dengan Allah yang izinkan. Lil talahum. Lil talahum ini yang dibilangkan Rasulullah itu berbuat lemah lembut kepada mereka. Nabi sejak dadanya dicuci sama malaikat Jibril alaihissalatu wassalam perintah Allah, itu sifat-sifat buruk atau sifat-sifat yang ada pada diri manusia yang lain itu dihilangkan daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat-sifat yang tersisa pada diri Rasulullah SAW itu adalah hanya tinggal sifat terpuji. Salah satunya adalah lemah lembut. Kapan Nabi marah? Ketika Nabi berperang. Tapi berperang marah itu karena siapa? Karena mereka mendurhakai ayat-ayat Allah. Tapi kalau mereka marahnya sama Nabi, Nabi gak marah sama mereka. Nabi bukan mau membunuh orang ya dalam peperangan kalau yang dibenci mereka itu Nabi. Tapi karena mereka bencinya kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, maka itulah yang diperangi Nabi. Inilah landasan bahwasanya sampai sekarang kalau ada yang membenci kita, kita nggak usah marah. Kalau ada yang marah sama kita, nggak usah marah. Itu urusan dia sama Allah. Kita tetap harus baik sama dia. Nabi mengajarkan lemah lembut. Kapan kita marah? Kalau agama kita dihina, Tuhan kita dihina, Nabi kita dihina, bahkan orang tua kita yang mulia itu dihina, guru-guru kita yang mulia dihina, itu gas, perjuangkan. Tapi dengan cara yang lemah lembut. Kalau dengan cara lemah lembut nggak bisa, nah inilah baru kita ambil tindakan. Tindakan yang sewajarnya lah, ada tahap-tahap ya. Jangan sampai kemudian kita berpecah belah antara sesama saudara seiman dan saudara sebangsa. Kita insya Allah menjauhkan diri dari hal-hal yang sedemikian. Intinya kalau semua orang itu bersikap lemah lembut, aman. Kadang-kadang kan enggak. Udah bagus-bagus, ada sebagian orang, segelintir orang, 1-2 orang yang bersifat sok paling keren, sok paling kuasa, sok paling keras. Memancing-mancing emosi. Nah, awalnya bercanda-canda tapi nanti jadinya beneran. Inilah yang tidak boleh ya. Tetap lemah lembut saja. Lemah lembut itu bukan berarti lemah fisik ya. Lemah lembut itu bisa menahan amarah. Kemudian menyampaikan dengan mau'izatil hasanah. Kemudian apa? Kalau nasihati secara berdua. Kalau di panggung ramai-ramai, dia cari metode-metode supaya yang mendengarkan tidak merasa terpojokkan seorang diri gitu. Itu lemah lembut itu begitu. Nabi ajarkan hal yang mulia kepada umatnya. Kalau umatnya Nabi mengaku umat Nabi, tapi dia tidak meniru sikapnya Nabi, maka ini digarisbawahi. Bukan Nabinya yang salah, tapi mungkin pemahaman dia tentang Islam yang salah. Ya, jadi kalau ada orang Islam membunuh, mabuk-mabukan, berjudi, begal, padahal dia Islam, buka aurat, ya, melakukan zina, padahal dia Islam, bukan Islamnya yang salah, tapi orangnya yang belum selesai pendidikan tentang syariat Islamnya. Jadi untuk kasus ini, cobalah tanya kepada diri sendiri. Kita
Udah lemah lembut belum kepada orang tua, kepada abang kakak, kepada adik, kepada suami istri, kepada atasan bawahan, rekan kerja, teman, ya, kepada jamaah. Udah lemah lembut belum? Kalau belum, bismillah, muhasabah diri. Karena kalau pintunya saja sudah dilanggar, nggak akan bisa kita masuk. Nah, ini pintu nih. Lemah lembut ini adalah pintu untuk mencapai persatuan, kerukunan, kemaslahatan, ya. Wasilah kita untuk bisa jadi umat yang bersatu adalah lemah lembut. Maka hendaklah kita satu dengan yang lainnya itu saling meluluhkan hati, menurunkan ego. Jangan anggar sok paten lagi. Banyak yang lebih paten daripada kita. Banyak yang lebih mulia, lebih pintar, lebih cerdas, lebih kaya, lebih alim daripada kita. Jangan sok paten, ya. Abi minta izin al-mukarram kepada para tuan-tuan guru, kepada alim ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, ayah bunda, kakak, teman-teman semuanya. Abi tidak mengguri hanya sekedar watawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ya, mengingatkan, nasihati dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Oke, lanjut. Walau kunta fazzon ghalizo. Ini dia. Jadi gini. Fazzon itu kan keras ya. Fazzon, ghaliz itu kasar kalau di hati. Jadi maksudnya kalaulah kita tadi kan lemah lembut, disuruh lemah lembut. Kalaulah seandainya kamu Muhammad bilangkan sama Nabi. Nah, kalau Allah menurunkan firman itu mau tunjukkan ke umat, tunjukkannya ke Nabi. Nah, kalau udah ditujukan ke Nabi, ini berarti harus kita introspeksi diri. Ini berarti untuk kita juga karena kita umatnya Nabi. Kalau seandainya kita Nabi umatnya semua itu bersikap keras, ya, bersikap keras hati, kasar, la tanfaddu, lan faddu gitu ya, lam faddu min haulik, maka tentu mereka itu udah kabur dari kita, lari. Contoh Abi, kalau Abi sama klien ini maki-maki, Abi bilang, gue memang kurang ngajar klien ya, udah tahu ini memang kurang ngasem klien ini ya. Kayak gitu Abi nih. Mungkin gak usah sampai kelas tafsir ke-20 ke-21 ya. Kelas tafsir kedua udah di blacklist aja nih, ya kan? Jangan di sini di media sosial mungkin udah di blacklist sama yang punya. Karena tidak mencerminkan seorang yang menyampaikan pendidikan, menyampaikan sarahan, tapi malah memancing keributan, kerusuhan. Ini ditujukan untuk siapa saja yang mengaku manusia ya. Kalaulah kita mau punya teman yang baik, mau punya keluarga yang baik, mau punya lingkup yang baik, mau punya jamaah yang baik, maka harus berlemah lembut hati. Enggak boleh keras, enggak boleh kasar. Kalau keras kasar, jangankan yang keras kasar, yang lemah lembut pun kadang orang tinggi. Apalagi yang dimaki-maki. Mungkin ya ada beberapa ulama, para asatidz kita yang modelnya memang keras, karena mungkin dia menyampaikan yang benar gitu kan. Tapi inilah yang menjadi dilema sekarang ini. Abi beberapa kali sempat turun ke masyarakat dan banyak masyarakat yang komen tentang itu. Kita sembunyikan namanya, mungkin kalian sudah pada tahu. Tuan-tuan guru kita memakai metode yang keras, kejam, tapi padahal masyarakat banyak yang menyayangkan itu. Kenapa beliau seperti itu? Seharusnya beliau jangan kayak gitu. Apapun yang terjadi tetap gunakan prinsipnya Rasulullah, lemah lembut untuk berdakwah. Karena kita tidak lagi sedang berperang ya, melawan orang-orang yang menghina kita gitu, menghina keyakinan kita. Kalau menghina keyakinan kita nggak masalah. Tapi kalau kita sedang menyampaikan syarahan untuk orang bisa berbuat baik seperti apa yang kita amalkan, gitu kan, ajak orang supaya bisa berbuat baik, meninggalkan kemaksiatan, yang itu sampaikanlah dengan cara yang baik-baik. Insya Allah hal yang baik disampaikan dengan yang baik, maka Allah akan berikan juga hasil yang baik, mudah-mudahan. Ya, semangat. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau ada di antara kita udah nyampaikan yang baik juga, udah berlembut hati juga,
Lah kita malah dibenci, lah kita malah diomong-omongin, malah disuzonin, malah dikasarin, malah dijauhin. Maafkanlah. Itu pesan Qur'annya. Jadi orang-orang yang hari ini suka-suka komen, suka-suka nyalah-nyalahin orang, padahal belajar baru kitab satu lembar gitu mungkin kan, atau satu kitab itu pun nggak hafal, itu pun cuma bisa bahasa Indonesia, juga bisa bahasa Arabnya, tapi dipamer-pamerkan. Terus tujuannya dia untuk nyalah-nyalahin jamaah, biar dia nampak keren, disuruh buka pengajian dia nggak mau, disuruh ngomong di depan umum dia nggak mau, disuruh live streaming dia nggak mau, diajak jumpaan dia nggak mau, diajak podcast nggak mau, tapi kerjanya nyalah-nyalahin orang aja. Ini boleh dipotong, di share ya. Ini sampaikan kepada mungkin teman-teman kita ataupun ada kerabat-kerabat kita yang mungkin masih kayak gini karakternya. Cepat-cepatlah bertobat. Bukan kayak gitu caranya. Kalau kita memang mau, ya, duduk bareng, tabayun, itu lebih mulia. Ya, kalau ada orang-orang yang sudah begitu tapi tetap dizolimi, maka fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Ya, wastaghfir lahum, mintakanlah ampun, ya Allah, ampunkanlah dia. Kayak Nabi Ibrahim kan, ayahnya kan penyembah berhala, ayahnya bukan orang lain. Tapi apa? Dimaafkan, mintakan ampun kepada Allah. Kita gitu juga, jangan baper. Antum-antum yang ngaku ustaz-ustazah, ya, guru, tapi tidak bisa mengolah hati untuk memaafkan orang lain, untuk meminta ampunkan musuh. Bukan kita yang anggap musuh, dia yang anggap kita musuh, tapi nggak bisa kita minta ampunkan. Kita anggap diri kita ini adalah penyebar ini, penyebar syariah, aktivis dakwah. Maka sejak malam ini nggak ada lagi titel itu, nggak ada lagi gelar itu, batal. Antum, kita, Abi dan kita semua yang mengaku aktivis dakwah, ini adalah pesan wajib dari Quran. Maafkan orang, mintakan ampun orang yang zalim sama kita. Udah selesai. Nggak boleh dendam, nggak boleh marah, nggak boleh ngebales. Oke? Semangat. Lanjut ya. Wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Nah, baru musyawarah. Kan awal nggak salah, mau dikau tak salah, mau jelas dia yang salah. Orang yang baik, yang bagus di sisi Allah adalah menyambung tali silaturahim. Dia yang akan mendatangi. Misalnya Abi punya permasalahan dengan seseorang atau sekelompok atau beberapa oknum, tapi di kondisi itu Abi merasa tidak ada yang salah, memang jelas mereka yang salah. Cuma nggak boleh kita mempertahankan diri, harus kita yang mendatangi, membesarkan hati, melunturkan ego. Memang ini susah, betul. Ini masalah harga diri nih. Tapi kan itu di hadapan manusia. Kalau di hadapan Allah, harga diri yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Udah cukup itu. Kita nggak apa-apa hina di hadapan manusia, tapi kita mudah-mudahan mulia di hadapan penghuni langit, mulia di hadapan Allah. Kita datangi, kita musyawarah. Pak, maaf, maunya gimana? Gitu. Maunya seperti apa? Oh gini. Kalau melanggar syariat baru tetap. Tapi kalau cuma masalah berebut kedudukan, masalah berebut nama, ini kadang-kadang kan orang sekarang gitu kan, pengen tenar, pengen terkenal, pengen punya ini, pengen punya itu. Udah gak apa-apa, kasih. Daripada nanti kita rebutan, bersaing, jadinya malu gitu. Abi, misalnya Abi buat sekolah, ini buat sekolah, ini buat sekolah, buat masjid, buat masjid, buat masjid, buat majelis, organisasi, buat tim, komunitas, buat bukan tujuan untuk menyebarkan, tapi untuk saing-saingan. Ini goblok namanya. Malu kita ditertawai para jin dan setan. Alhamdulillah, ya mereka kalau masih ingat, alhamdulillah ya jin setan berhasil kita menggoda manusia ini, pecah belah orang ini, bodoh orang ini. Nah, gitu. Ya. Jadi untuk para jamaah, teman-teman, abang kakak, ayah bunda semuanya, kalaupun kita harus terpisah ruang dan waktu dalam majelis, dalam tempat pendidikan, tempat ibadah, jadikanlah itu semua untuk niat mendekatkan diri kepada Allah, menciarkan agama ini ke sebanyak mungkin orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Jangan untuk
maaf cakap, tanda kutip ya, saing-saingan, keren-kerenan, besar-besaran, tinggi-tinggian, jangan. Itulah yang menimbulkan perpecahan umat Islam ini. Ya, gara-gara kita menuruti nafsu yang datangnya dari syaitanir rajim. Baru kita lanjut ya. Ini abang kakak mungkin ada yang tersindir ini ya, tapi Abi nggak apa-apa kalau sama. Abi ngaji kayak gitu. Kalau benar Abi sampaikan benar, kalau salah Abi sampaikan salah. Daripada Abi tutup-tutupi, kan nggak boleh kan? Kita lebih bagus belak-belakan, tapi itu benar hak datangnya memang dari Allah. Enggak kita setting-setting mana menurut Abi menguntungkan Abi enak disampaikan, mana yang enggak. Abi berdakwah juga Abi bilang kan, enggak takut kehilangan jamaah, enggak takut enggak digaji, enggak takut enggak dipakai lagi. Kalau sur pakai, kalau enggak sur enggak usah pakai, kita dakwah sendiri. Gitu kan? Sur didengarkan, enggak sur ya enggak usah. Tapi minta izin kalau yang di sekitar jamaah musola Anwar dusun 1 desa Tanjung Baru ini mungkin ada pun yang tidak suka, tidak sesuai, tidak cocok, terpaksa mendengar karena kan pakai mic. Tapi mudah-mudahan kita doakan yang mendengar ini dapat hidayah dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ayat penggalan terakhir apa? Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, kalau udah kita semua lakukan itu, udah lemah lembut, gak keras hati, udah memaafkan, minta ampun, kemudian udah bermusyawarah dalam urusan apapun ya, urusan apapun yang dianggap penting untuk memajukan umat dan bangsa ini, dimusyawarahkan udah kayak gitu, tinggallah kita berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, doa dan usaha kita udah semaksimal mungkin menurut kita, tapi tetap Allah yang memegang peran penting utama menentukan hasil selanjutnya. Jadi kalau udah kita lakukan, tinggal kita pasrah aja, bertawakal. Nah, kalau udah dapat ternyata nilainya misi 60, alhamdulillah buat lagi. Nanti naik nilai 70, alhamdulillah. Turun lagi jadi 50, alhamdulillah buat lagi. Naik lagi jadi 80 sampai nilainya 100, jangan berhenti. Kapan berhenti? Sampai husnul khotimah. Kalau udah mati, nggak ada ruh lagi dalam dada, nggak ada nafas baru berhenti. Penutup, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyenangi, menyukai orang-orang yang bertawakal. Ada orang yang nggak bertawakal gini, dia udah berusaha, udah berdoa, tiba-tiba hasilnya tidak sesuai. Allah nggak adil nih, Islam nggak betul nih. Aku capek-capek malah jadinya kayak gini, samsul. Katanya sedekah bisa beli modal apa umur. Nah, jangan sampai kayak gitu. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Kalau kita rasa kita udah benar, ya, kita rasa kita udah benar melakukan sesuatu, maka pasti Allah kasih balasan yang baik. Dan kalau kita tidak dapat balasan yang baik itu, dua kuncinya. Berarti yang kita anggap perilaku kita benar ini ternyata belum benar. Atau yang kedua, berarti Allah pengen kasih di waktu yang lebih baik lagi. Atau Allah simpan untuk ngasih yang lebih baik lagi daripada itu. Ya, enak orang kalau belajar Quran itu sama makna-maknanya, sama tafsir-tafsirnya, lempang gitu hidupnya, ya, tenang, hati lapang, hidup tenang, rezeki lempang. Hati sempit, ya, hidup sulit, rezeki sedikit. Gitulah kira-kira ya. Barakallah, mungkin bisa aja kelas kita pada malam hari ini semoga bermanfaat. Alhamdulillah, kita sambung nanti di sesi pertanyaan, mungkin 1 atau 2, selebihnya nanti kita sambung karena sudah jam 9:10. Barakallah. Ya, Pak Moderator silakan. Tafadhol masuk. Yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, memasuki acara yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat. Jangan lupa sertakan nama dan asal usul. Bagi teman-teman yang mungkin ingin audit, silakan ini terlebih dahulu di kolom besar, nanti saya
Ada? Sudah masuk? Belum? Ya, syukran katsir. Afwan ya, sama-sama. Ini ilmu dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Gini gitu ya. Apapun yang datang kepada kita itu titipan. Ilmu, harta, jabatan, kekuasaan itu titipan. Gunakan kemampuan yang kita dapatkan dari Allah itu untuk taat sama Allah. Jangan untuk yang lain. Oke? Jadi kalau Abi hari ini merasa menyampaikan ilmu, ya yang baik itu datangnya dari Allah. Yang aneh-aneh itu berarti dari Abi sendiri. Ini gak ada ya, gak ada pertanyaan ya. Ini kalau materinya Abi tanda nih, kalau materinya agak sulit-sulit dan tidak menyangkut pacaran ataupun hubungan percintaan dan hari akhir, ini jarang yang nanya ini. Oke, oh ini satu ya. Kak moderator, ini kan Nabi baca sendiri. Izin bacakan Ustaz. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz, saya Ana izin bertanya. Mengkhawatirkan masa depan itu nggak boleh ya Ustaz? Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkhawatirkan masa depan itu nggak boleh Ustaz. Gini ya, ini kalian jawab sendiri. Allah inda dzanni abdi bi. Itu dia kan? Yang jadi dalilnya. Allah itu yang punya dunia dan yang punya rencana dan yang menentukan rencana. Allah yang sesuai dengan pemikiran kita. Jadi apa yang kita pikirkan, maka itulah nanti yang Allah berikan. Itu maknanya, dalil itu. Jadi kalau kita mau masa depan kita baik, pikirkan aja baik-baik. Ya, kalau kita pikirkan yang buruk-buruk, nanti aku mungkin sengsara hidup dunia dan lama sekali. Ya udah siap-siap lah. Kamu aja nggak yakin sama hidup kamu. Kalau kita nggak yakin nanti Allah berikan, oh ya udahlah, cobalah tes lah. Gitu. Ya, itu satu. Kemudian gini. Apa dasar kita mengkhawatirkan masa depan? Kalau bahasa motivasinya, masa depan kamu adalah kamu hari ini. Hari ini kita gimana? Nontonnya apa? Kalau kita nontonnya SpongeBob, ya, nontonnya Bobo, ya mungkin masa depan kita ya buat film anak-anak juga atau jadi penonton sampai tua. Ya, kalau masa muda kita nonton itu nonton motivasi, nonton ustadz, nonton teknologi, nonton perkembangan politik, nonton kita itu melihat ya untuk mencerna, dan yang kita lihat kita cerna itu akan jadi sebuah hasil berbentuk perilaku. Itulah yang nanti akan menggambarkan kita ke depannya seperti apa. Makanya dipesan sama anak-anak muda, tontonan itu diperhatikan kalau mau nanti besarnya jadi apa. Dengar, pendengaran kamu sering dengar apa? Sering dengar lagu-lagu bucin. Nah, sampai besar kamu nanti itulah jadi pembuat lagu bucin atau jadi pendengar lagu-lagu bucin aja. Ya kan, hidup kamu tuh diselimuti dengan kegalauan aja. Makanya yang didengarkan tuh apa? Ceramah, murotal, selawat, ya kan? Begitu-begitu. Kemudian apa? Siapa teman kita? Bergaul sama siapa? Kalau kita mau cita-cita jadi banker, yang lain lah mungkin ya jadi guru, tapi kita bergaulnya sama teman orang tukang las, ke bengkel kereta, ya nggak cocok gitu. Kalau kamu jadi guru ya bergaulnya sama orang-orang yang terjun ke dunia pendidikan. Mau jadi alim ulama, sering ikut majelis, beli buku, ya kan, baca buku, tafsirkan, artikan, hafal gitu. Jadi apa masa depan kita? Bagaimana masa depan kita? Insya Allah kalau rezeki panjang dan Allah jodohkan, yang kita setting hari ini itulah yang akan nanti kita tuai. Walaupun di beberapa kasus banyak juga Allah kasihkan perbedaan. Misalnya dulu Abi merangkai diri Abi ini adalah seorang banker sejati gitu kan, pengen jadi direktur Bank Dunia. Karena masa itu Abi belum ada nih kepemikiran tentang ini. Masa itu Abi pengen punya kerja, tamat SMA, punya kuliah, punya kerja, duit banyak, bisa bantu orang tua, mensejahterakan keluarga. Dan hari itu gaji terbesar Bank Dunia gitu kan, yang Abi tahu. Kelas 3 SMP sampai tamat kuliah, sampai tamat SMA sampai kuliah semester 1 Abi di perbankan syariah. Qadarullah, Allah nggak mau Abi dialihkan ke
pendidikan tarbiyah sampai hari ini, dan inilah masa depan Abi. Ya, tinggal mungkin yang harus diperbaiki adalah kualitas ibadahnya, kualitas ilmunya, supaya Allah naikkan lagi derajat di dunia di mata manusia dan derajat di akhirat di mata penghuni langit. Nah begitu ya. Jadi kalau kita mengkhawatirkan masa depan, kalau dijawab nggak boleh. Kalau kita mengkhawatirkan masa depan ketika kita berbuat maksiat, itu baru cocok. Kamu nih berbuat maksiat nih, terus kamu anggap udah nggak apa-apa, masa depanku udah terjamin, orang tuaku kaya, itu baru kena tokok gini ya. Kalau kamu bermaksiat, kamu berpikir kamu tenang-tenang aja di masa depan, itu baru salah. Tapi kalau kamu ikut majelis, kajian, rajin baca Quran, ngafal Quran, belajar, kumpul sama orang-orang soleh, nggak cocok kamu khawatirkan masa depan. Allah yang jamin hidupnya mapan sampai yaumul kiamat. Ya kan? Apalagi rajin sholawat, Rasulullah ikut jamin. Tapi kalau kamu ahli maksiat, kita ahli maksiat berpikir dunia tenang-tenang aja, itu namanya minta digeprek ya. Itulah yang seharusnya mengkhawatirkan hidupnya. Sampai ada kan yang viral, udah nggak apa-apa nanti saya masuk neraka, kan banyak kawannya. Na'udzubillah min dzalik, kok berani-beraninya dia bilang kayak gitu kan? Jangan sampai ya, insyaallah ya. Barakallah. Kak, mungkin satu lagi ya sebagai closing, nanti kayak kemarin kita tutup dulu kajiannya. Siapa yang masih mau berlanjut, Abi akan meladeni minimal sampai jam 10 atau setengah 10. Barakallah. Satu lagi Kak. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, cara mengajak teman untuk berbuat kebaikan di mana Ustaz diajak berkali-kali hatinya tidak bergerak, gimana caranya Ustaz? Baik, insyaallah ya. Mengajak teman untuk berbuat baik berkali-kali tapi hatinya tak bergerak, gimana caranya Ustaz? Jangankan teman ya, ayah, mama, abang, kakak, adik, keponakan, anak, ya, jiran tetangga, saudara dekat, sepupu, itu kan udah yang terdekat sama kita. Ajaklah. Nggak semuanya bilang iya, nggak semuanya mau, karena hati manusia itu berbeda-beda, karena pola pikirnya berbeda-beda, latar belakang keluarga, ekonomi, pendidikannya, religinya semua berbeda-beda, maka kecerdasannya juga berbeda-beda. Ada orang yang senangnya gambar, ada yang senangnya video bergerak, ada yang senangnya dengar, ada yang senangnya baca kata-kata, ada yang senangnya ini itu dan sebagainya. Maka mereka akan menyukai kebaikan atau memulai kebaikan atau melakukan kebaikan berdasarkan pintu yang mereka miliki, ya, keahlian, hobi yang mereka miliki, dan pintu yang mereka senangi masing-masing. Bisa jadi kita ajak, mereka nggak senang sama yang kita itu, mereka senang kebaikan tapi nggak mau masuk dari pintu itu. Jadi jangan menjudge orang terlebih dahulu. Bisa jadi dia tidak suka bukan karena dia tidak mau, tapi dia tidak cocok. Bisa jadi jalannya dari yang lain. Nah, tapi kalau misalnya kondisi seperti ini, pegang satu dalil, fadzakir innama anta mudzakir. Surah Al-Isyarat. Tugas Nabi, tugas kita itu cuma ngajak, ingatkan, nasihatin. Enggak boleh maksa. Abi bikin kajian, nghabiskan dana tabligh akbar undang-undang sampai 5 juta. Target peserta 5.000, yang datang 3.000. Marah kita, tak boleh marah. Namanya orang mungkin punya hajat yang lain, undangan, pergi kerja, apalagi males, capek, banyak PR, banyak tugas, dan lain-lain. Jadi kita berdoa semoga Allah berikan hidayah kepada semua orang di muka bumi ini untuk senang sama hal-hal yang baik sesuai dengan pintu yang mereka senangi. Ya, habis itu kita doa lagi. Semoga orang masuk kepada kebaikan berdasarkan pintu-pintu yang benar. Nah, karena ada juga orang ini berdalih berbuat baik tapi pintunya salah, ya kan? Pintu-pintunya yang dia senangi tapi salah. Nah, itulah adalah nanti kita bahas selanjutnya ya kan. Tapi kita berdoa hari ini semoga yang mengajak berkali-kali tak bosan. Habis sering bilangin sama anak Nabi, habis sibuk kali kami kan udah gak murid Nabi lagi. Apa bilang? Mana ada mantan murid? Mana ada mantan guru? Yang ada mantan suami, mantan istri. Selamanya akan jadi murid, selamanya akan jadi guru, kecuali guru atau gurunya nyeleneh. Tapi kalau muridnya nyeleneh, mana ada di bilang itu
jamaah saya tapi nggak aktif, paling kan dia bilang gitu. Itu jamaah saya tapi lagi bandel, nanti insya Allah dia berubah. Itu murid saya, dulu dia baik, mungkin sekarang dia lagi menikmati kemaksiatan. Kita doakan gitu, ya, nggak berhenti. Kalau kita berhenti, tengok ya, berhenti nggak berhenti, dia kan masih bakal tetap kayak gitu. Tapi kalau berhenti, udah pasti putus tuh hidayah dia kan, wasilah. Tapi kalau kita lanjut, mungkin mudah-mudahan dengan nasihat kita yang ke 190 sekian, nah dia baru bertobat, ya kan? Insya Allah ya. Kalau ditanya gimana caranya, ya jangan berhenti. Kamu harus tetap berlaku baik, lemah lembut, jangan marah. Karena tugas kamu itu Kak, bukan memasuk Islamkan orang yang belum Islam, bukan menaikkan iman orang yang belum naik imannya, bukan menjadikan orang lebih bertakwa dari diri dia yang sekarang. Bukan itu tugas kita. Tugas kita mengingatkan orang yang lupa kepada rohnya supaya balik. Tugas kita memberikan motivasi supaya orang bisa meningkatkan iman dan takwanya. Yang memberikan iman takwa meningkat, yang membuat orang itu melakukan ibadah kebaikan itu tetap urusan Allah. Kita jangan ikut campur, ya. Tugas kita hanya mengajak, menasihati, ngasih tahu, ingatkan, bukan memvonis. Oke? Ya, barakallah. Oke lah, itu aja lah mungkin ya Kak. Tak izin amin untuk pertanyaan yang belum dijawab. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Ini kita serahkan kepada moderator untuk menutup dulu kajian kita karena ada yang mau sekolah besok. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, semua pertanyaan telah dijawab oleh Ustaz. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Baik, berakhirnya sesi tanya jawab kita. Maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, kajian tafsir kita hari ini telah selesai. Saya Astrid Diana Kartika, selaku moderator pada kajian tafsir malam hari ini, mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustaz. Amin. Bagi juga kita semua. mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh member Asyara Kubri ini atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kajian pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca doa. Apa untuk doa masyarakat kepada Ustaz? Ya Bu, ya alhamdulillah ya. Terima kasih buat kakak yang masih tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah kuatkan lagi hatinya untuk semakin ya powerful ya. Jangan lelah, lelah yang penting lillah. Insyaallah kita jumpa di jannah. Amin ya rabbal alamin. Semangat semuanya. Sharekan ke sebanyak mungkin yang kamu kenal untuk bisa lebih banyak kita belajar bareng, sharing bareng. Tidak ada yang lebih mulia di antara kita, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih tinggi. Semuanya sama di sisi Allah kecuali yang berusaha meningkatkan iman dan takwa. Ya, Abi minta izin bila mana dapat banyak salah kata, khilaf selama ini, doakan Abi, doakan keluarga, orang tua Abi. Semoga kita semuanya sehat selalu, sakinah mawaddah warahmah ya. Semoga punya keturunan dan jadi orang yang soleh-solehah, istiqomah lah, terutama yang kita tidak berhenti sampai nanti kita mati. Nah, itu udah Abi azamkan untuk diri Abi. Minimal kalaupun kalian tidak berani untuk menjadi pensyara, yang minimal tetap berani memberanikan diri untuk rutin mengikuti kajian sebagai pembelajar yang tekun ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Kalau kita keluar niat beribadah dengan belajar, mudah-mudahan Allah bukakan jalan kita menuju surga. Insyaallah ya barakallah. Mohon maaf, terima kasih. Kemudian kita tutuplah dengan alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa sejenak, semoga Allah terima amal ibadah kita, jadikan kita orang-orang yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan ridhonya Allah bisa memudahkan kita dan mengizinkan kita untuk bisa menginjakkan kaki dengan mudah melangkah di Shiratal Mustaqim sampai nanti kita dapat hadiah surga bersama Rasulullah, keluarga dan sahabatnya. A'udzu bikalimatillahi taala min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih Dajjal, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma barik lana fi dzulqa'dah wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li asatidatina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsir wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekali lagi, saya sebagai moderator pada kajian tafsir malam ini serta mewakili seluruh jajaran admin Majelis Taklim Nasyidul Qur'ani pada malam hari ini meminta maaf jika ada kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari kami. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang mau leave, log out, silakan. Abi minta izin memakai Google Meet ini sampai pertanyaannya selesai, kira-kira beberapa lagi ya. Abi padakan sampai jam 10. Untuk yang mau tidur, silakan tidur. Abi bantu bacakan doa bismika Allahumma ahya wa amut. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya indah, bangunnya sehat bugar, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berwudu, cuci kaki, kebas tempat tidur, ya. Bacakan 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah sama ayat kursi. Kalau sempat lagi bacakan Al-Baqarah di 3 ayat terakhir, ya, dari mulai lillahi ma fis samaya sampai Rabbana wala tuhammilna. Semoga kalau udah dilakukan itu nanti mimpinya jumpa Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut ya, sedikit biar cepat siap nih, biar istirahat kita ya. Bestinya Abi Bang Koko udah datang, kebetulan kusuk ya. Nanti aja Bang Koko. Kapan-kapan ya Bang. Insyaallah ya. Izin dia ya, sampaikan salam ya. Sampaikan salam kepada keluarga dan para kawan-kawan lainnya. Nah, Sallallahu. Apakah boleh pepatah yang mengatakan jika Allah bisa mengubah siang dan malam, siang menjadi malam, maka yakinlah Allah juga bisa mengubah seorang pendosa menjadi ahli surga? Oh, bisa. Bisa sekali. Mengubah dunia ini menjadi hamparan padang pasir seperti kita membalikkan telapak tangan bagi Allah. Membalikkan gunung-gunung ini berserakan taburan, ya, seperti Allah, bagi Allah seperti kita meniup lilin. Cuma untuk dari seorang pendosa menjadi seorang ahli surga adalah pula usaha dia. Hidayah itu bukan ditunggu tapi dijemput. Caranya gimana? Nanti kan Allah kasih tuh kode-kodenya dengan dengar ceramah. Ya, dilaksanakanlah sedikit-sedikit. Nanti Allah berikan hidayah dari situ. Tapi kalau kita tunggu begini sampai kapan? Sampai kiamat lah. Begitu dia udah mau kiamat dan mati baru bertobat. Kayak mana mau jadi ahli surga? Cita-cita Jannatul Firdaus, tapi baca Quran tak mau. Udah jelas-jelas dia bisa baca Quran. Baca Quran tak mau. Saat saya nggak bisa baca Quran, kan ada guru ngaji belajar. Saat saya nggak bisa sholat, datang ke musola, datang ke masjid, tak usah kau sholat, datang aja situ. Nanti kan ditanya sama takmir masjid, tanya mau jamaahnya di situ. Dia orang mana? Bang, kok nggak sholat, nggak bisa? Oh, mau diajari.
Ini jangan pula julid pula dia udah besar. Nanti kadang-kadang orang yang jumpa kayak gitu, oh nggak malu udah besar, jangan kayak gitu. Diajari. Jadi sangat mudah bagi Allah menjadikan seorang pendosa, ahli maksiat menjadi seorang ahlul jannah, menjadi seorang ahlul ibadah. Berapa banyak ustadz-ustadz kita yang dulunya seorang bukan ahli, bukan pendosa lagi ya, penentang Allah, agamanya Kristen. Maaf ya. Jangan ini. Abi menghargai jamaah-jamaah yang sekitar sini atau jamaah Abi yang di online yang belum beragama Muslim. Jadi Abi mencoba menjelaskan itu jangan masalah keyakinan dulu. Ya walaupun kalau kita kajian sesama Muslim ini nggak apa-apa ya, tapi Abi takut ini kan didengar, nanti takutnya sakit hati. Contoh misalnya, dia seorang pembunuh, bezina, siapapun dia, dari Islam maupun non Muslim, ya kan? Tapi dia bertaubat. Salah satu kisah aja di beberapa kitab yang menjelaskan itu ya. Seorang pelacur, maaf cakap, memberi minum seekor anjing, dijamin surga. Walaupun dia bakalan kena siksa dulu kalau dia tidak bertaubat, tapi dijamin surga. Banyak lagi kisah-kisah nyata ya, orang-orang pentato, ya ahli tato, kan haram tuh. Pezina, pemabuk, hijrah, jadi ustaz, soleh betul, jadi influencer, jadi motivator. Bisa jadi itu istidraj kan? Istidraj kalau dia masih tetap melakukan maksiat. Kalau dia udah berubah meninggalkan seluruh kesalahannya, wala ubal, nggak sedikit pun disisakan kesalahan itu. Semua dosanya Allah ampunkan. Apalagi kakak-kakak, abang-abang, ahlul ibadah, udah tinggal mempertahankan aja lah. Istiqomah, jangan tergiur. Insya Allah mudah-mudahan Allah jamin surga. Mudah-mudahan ya. Tapi tergantunglah. Jangan pula mengharapkan surga yang besar, surga yang tinggi, yang paling cantik. Awak tak mau pula berusaha. Ya Allah, jadikan saya satu surga sama Rasulullah dan para sahabat, keluarga, orang-orang baik. Suruh baca Quran satu hari satu ayat pun tidak terlaksana. Sholawat jarang, sholat malas, gimana? Dibakar lawan yang di neraka. Itu ya, sangat mungkin. Oke, baik. Langsung ya, kita cari dulu di internet ada nggak yang ini, yang ngasih pertanyaan lagi. Kalau enggak, kita mengclosing semuanya ya. Tapi coba cari di WhatsApp, kadang-kadang di WhatsApp ada. Bang Kokom ada pertanyaan Bang Kokom? Oh ini ada nih, ada satu lagi berarti di Google Meeting. Tabarruj. Tabarruj ini adalah sebuah kata ini ya. Tabarruj ini ditujukan untuk wanita. Jadi kegiatan untuk mempertontonkan atau memperlihatkan bagian dari tubuhnya yang dianggapnya cantik, apakah itu wajahnya atau tubuhnya atau pakaiannya, kepada orang yang bukan mahram. Makanya tabarruj ini materi paling penting bagi wanita. Jangan sampai antum pakai cadar, ya, memberikan brand wanita paling mulia kan pakai cadar kan, menutup wajahnya bahkan, dan disisakan untuk mahramnya saja. Tapi kemudian antum pakai pakaian yang harganya bukan main, takut nanti ada timbul sombong, takut ada timbul nanti menimbulkan syahwat bagi yang melihat. Ya, kalau brand ambassador kayak mana? Inilah kadang-kadang habis susah juga ya kan. Siapa tahu pula nanti yang dapat istri atau keluarga kayak gitu ya kan. Cuma ginilah, Islam tuh mudah, Islam tuh tidak berlebih-lebihan. Jadi semua yang berlebih-lebihan itu, apakah berpakaian apa segala macam, itu nggak diajarkan dalam Islam sama sekali. Mau dia ustazah, mau dia
jamaah nggak boleh, biasa-biasa aja. Kalau nanti Abi punya istri kayak gitu, agak-agak dinasihati lah. Karena itu namanya tabarruj. Misalnya, kalau dapat lapor, Abi nggak menyontohkan yang lain lagi, takut menggibah ya, takut menyindir. Abi nggak mau sampai perkataan Abi ini bisa menyakiti orang. Abi tarik ke diri Abi aja lah. Misalnya di Abi nanti ini Abi punya istri yang nampilkan wajahnya di medsos tanpa izin Abi, tanpa sebab hal tertentu. Abi suruh hapus tuh. Kenapa? Nggak sedang berdakwah, ya kan? Nggak sedang sama Abi, ngapain dia pajang foto di medsos? Ngapain dia berdandan? Berarti kan dia untuk orang. Itu tabarruj itu begitu. Jadi Abi bolehnya kayak mana? Boleh wanita itu posting foto di media sosial dengan syarat mungkin ya sama suaminya. Satu. Atau kedua sedang berdakwah. Oke? Atau ketiga sedang jadi brand ambassador, hijab apa segala macam. Tapi wajar dan normal, jangan pakai yang menor-menor. Biasa saja. Itu untuk wajar. Untuk pakaian. Kalau menjadi brand ambassador, ya perhatikanlah betul-betul. Kadang pun yang membuat ini kan tidak paham tentang syariat, bahwasanya tidak dianjurkan pula muslimah pakai pakaian seperti itu. Yang biasa-biasa saja, yang tidak nampak lengan tubuh, yang tidak menimbulkan belahan-belahan ataupun lipatan-lipatan, yang tidak menampilkan bagian tubuh tertentu, ya, yang menutupi seluruh tubuh tapi tidak menjurai-jurai sampai kemudian nyapu lantai kalau bahasanya. Kalau panjang ustaz ya dipotong lah. Jangan pula nanti itu jadi bagian dari kita ria, memamer-mamerkan ini pakaianku bagus nih. Boleh tampil cantik, boleh tampil istimewa, tapi seadanya. Kan ada tuh kan kita lihat, ini biasa saja nih. Pakaiannya mahal nih betul, tapi ini biasa saja. Kan apa tuh? Ada yang mahal tapi glamor gitu kan. Nah, itu bisa kita beda-beda. Kalau urusan nikah Ustaz, ya kalau urusan momen-momen tertentu ya itu personal masing-masing lah. Memang tetap dikatakan tabarruj dan mungkin itu wajar saja kalau dilakukan, cuman mungkin tidak dianjurkan ya. Kalau Abi menyatakan itu tidak dianjurkan, walaupun nanti mungkin Abi melakukan misalnya di resepsi pernikahan. Kan pakaiannya berbeda, ya kan? Cuman kan itu untuk momen itu saja. Walaupun mungkin sebagian orang yang memang amalkan sunnah betul itu tidak memakai itu. Tapi kalau kita yang minimal ya dalam kehidupan sehari-hari ya minimal jangan ikut-ikuti kayak gitu lah. Jangan menimbulkan ria, berbangga diri. Ya. Kemudian tabarruj dalam hal apa lagi? Dalam hal konten. Kalau perempuan buat konten itu yang betul-betul lah, jangan lidah pula dan lebihnya. Jangan pula pasang-pasang posting. Nanti dipelet orang baru tahu. Udah gitu udah punya suami pula. Ini kadang-kadang aneh jumpa awak punya kawan, kadang punya kawan. Istrinya di posting dia, di story kan dia lagi pakai tank top, maaf cakap ya pakai tank top. Mukanya makeup nggak pakai jilbab. Ini nampak semuanya belahan-belahan ini pakai celana short pendeknya segini, sepaha ini. Nauzubillah, wah kira dibaca pula akunnya. Rupanya suaminya sendiri yang upload. Ini maksudnya apa gitu? Antum mau jual istrinya sama kami gitu? Garai mata waktu dosa ya. Mereka kan bukan kita cari-cari stalking. Terlewat di beranda kan kalau di Facebook kan nampak di beranda kan. Penasaran kita, aku dibaca nih kawan kita, diklik lah suaminya yang upload. Antum kalau jadi suami yang betul lah ya, mau korban nikah ya. Belum. Kok jadi suami betul bang? Itu istri dijaga, istri itu anak perempuan itu tetap jadi putri istimewa bagi orang tuanya. Ketika diserahkan kepada kita, jagalah dia untuk dapat surga sama kita, barang kita dan keluarga ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Abi yang ngomong ini bisa ngamalkan. Nanti kalau Abi melanggar tegur ya nggak apa-apa. Sama Abi gak ada baper-baper. Kalau salah tegur. Tapi jangan sama orang tegurnya. Langsung WA dia ada Instagram ada semua akun media sosial ada tegur langsung. Kita sharing barangnya. Kalau sama orang nanti takutnya salah paham dan tak apa-apa yang dibilang bertambah, kalau tak bertambah berkurang, nggak mungkin pas. Oke, barangkali. Mungkin pertanyaan terakhir untuk menutup kajian kita hari ini di luar tema. Ustadz, wanita yang sedang haid bolehkah potong rambut, potong kuku? Boleh. Ini jadi dilema nih.
Kadang-kadang orang tua kita dulu kan mengatakan begini, kalau nanti motong rambut, motong kuku pas haid nanti jadinya nggak bagus bagi kesehatan, gitu kan. Tapi memang sih sebenarnya ya, Abi pernah baca penelitian, motong saat haid itu nggak bagus bagi kesehatan. Abi bilang, cuma kalau Abi tidak ke situ. Kita pakai syariatnya begini saja. Tidak masalah dipotong ketika sedang haid ataupun sedang dalam berhalangan. Yang menjadi permasalahannya begini, ada di sebagian mazhab yang mengajarkan kalau kita sedang haid kan kita sedang tidak suci. Kasihan kalilah bagian diri kita dari tubuh kita yang dipotong dengan sengaja, tapi tidak ikut kemudian disucikan dan dia dibiarkan begitu saja dalam keadaan tidak suci. Itu syariatnya. Maka dianjurkan seperti apa? Kalau mau kita potong sedang dalam keadaan haid nggak masalah, tapi dikumpul dalam satu wadah, ya kan? Ketika kita nanti mandi junub, mandi janabah, mandi wajib, maka ikutlah basahkan dia. Itu adab namanya. Pelajaran adab. Kalau nggak dilakukan Ustaz, nggak ada masalah. Sebagian ulama bilang nggak ada masalah. Tapi yang menjadi hukum, ya, kalau diikutkan syariat, kalau mau bagus adabnya, kayak gitulah. Dipotong, takut dia pula kepanjangan rontok, sebenarnya kadang sisir pun rontok gitu kan. Ambil, simpan, ketika mandi nanti basahkan dia. Dan kubur. Disunahkan kubur supaya apa? Dingin. Kalau kita biarkan masuk di ini selokan, sumbat selokan. Dan gitu nggak etis sekali, nggak ada adab. Kalau dibakar, siap-siap lah panas. Masa bagian tubuh pula dibakar. Ya kan, mentang-mentang dia kotoran gitu kan. Janganlah. Pergunakan bagian-bagian yang Allah berikan menjadi bagian tubuh kita dengan sebaik mungkin, sesuai dengan adab-adab. Oke? Aman ya? Kalau rambutnya lupa dicuci gimana Ustaz? Allah itu memaafkan orang yang lupa. Tapi kalau bolak-balik Ustaz, berarti tidak mau niat belajar. Kalau misalnya tidak dicuci gimana Ustaz? Kalau tidak dicuci itu kan berarti pilihannya, berarti kamu mengikuti sebagian ulama yang lain, nggak masalah. Tapi kalau mau dicuci Ustaz, nggak apa-apa, kamu berarti mengikuti sebagian ulama yang lain. Yang lebih bagus gimana Ustaz? Kalau Abi punya istri, punya anak, Abi anjurkan dia simpan dicucinya biar dia tahu etika, adab terhadap bagian dari tubuh dia. Begitu juga ketika kita tidak sedang berhalangan. Kalau kita nyisir rambut rontok, jangan dibiarkan berserak-serak gitu, kumpul. Jadikan satu potong kuku, kumpul, tanam. Jangan diserak-serakkan ke depan pintu lagi, tidak belajar rambutnya. Oke ya, kalau lupa tak masalah, tapi jangan dibuat-buat pula lupanya. Barakallah ya. Mungkin itu dululah kajian kita pada malam hari ini. Semoga 1 jam 11 menit ini membawa manfaat, masalah bagi kehidupan kita. Dan mudah-mudahan semuanya diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah jangan sungkan ditegur, dinasihati, kita belajar bareng. Insyaallah kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Oke, sehat selalu. Barakallah. Abi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Dari mana, Bang? Abi lift ya. Thank you.